Ya, gimana ya? Ya, semua terima kasih lah kepada semua para konten kreator Heeh, yang bisa membawa ke sini heeh, biar bisa tahu lah gimana keadaannya di Sepunggur ini. heeh, betul. Nah, kalau nggak ada YouTuber, nggak mungkin kita semua dari perantau-perantau ini Bisa bisa datang ke datang sini. ke sini. Iya, Seperti itu. Mudah-mudahan dengan datangnya perantau-perantau yang ada dari luar sana, lahan transmigrasi di sini bisa terbuka lagi, bisa terlihat hijau. Hijaunya bukan hijau semak, tapi hijaunya hijau tanaman sayur. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa masih di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di lahan pinjam pakai yang saat ini mau dikelola Beli Nyoman ya, Beli Nyoman. Untuk saat ini Beli Nyoman masih seperti biasa ya, karena awal mau menggarap lahan, jadi prosesnya sangat panjang masih ya. Sedikit membersihkan di sana juga karena sudah ada mesin ya, mesin rumput, jadi agak terbantu ya, sangat terbantu, maksudnya sangat terbantu karena ada mesin rumput ya. Sebelumnya di sini biasanya mengandalkan parang ya, tapi alhamdulillah berkat ibu siapa namanya, mohon maaf ya, beliau mengamanahkan mesin kultivator sama mesin rumput ya untuk difungsikan di sini, masyarakat di sini maupun warga perantau-perantau di sini ya, untuk dimanfaatkan buat buka lahan ya. Alhamdulillah, jadi sangat membantu sekali. Contohnya ini tempatnya Beli Nyoman di sini sudah sedikit dibabat ya, sudah kelihatan bersih karena bantuan alat ya. Kalau untuk cuma mengandalkan ini tangan, mungkin belum selebar ini yang dibabat ya, karena proses pakai tangan itu sangat sangat luar biasa ya. Dan insya Allah besok rencana untuk yang sini tanggul mulai dikerjakan ya, kalau nggak mengerjakan spiteng dulu ya, karena spitengnya sudah lama nggak ditempati, jadi spitengnya itu sudah hilang ya. Dan juga mungkin dulu bikinnya itu menggunakan kayu biasa ya, jadi spitengnya sudah ambles, itu mungkin bisa dibuat baru lagi. Untuk saat ini Beli Nyoman masih bebersih rumah, bebenah rumah di dalam, juga membersihkan di samping rumah kanan kiri. Untuk tidur sementara Beli Nyoman masih di tempatnya Bang Madrim ya, karena di sini belum begitu bersih karena perlu dipel juga, sudah lama nggak ditempati, debunya pun banyak sekali. Untuk sengnya ini di depan mungkin nanti kalau sudah ditempati bisa dibuka ya. Ini kan ditutup seperti ini supaya menghindari air ya yang masuk ke teras, karena kalau masuk ke teras sana otomatis teras pun akan lapuk ya. Dan di sini juga ini seng ada berapa, 2 lembar ya, ini untuk menutupi teras juga supaya tidak lapuk. Itu menutupi ini depan pun masih itu ya, kelihatan sekali jabuk atau busuk ya, karena terkena air hujan terus. Kita lanjut ke samping sana dulu ya, untuk melihat tadi kerjaan Beli Nyoman, karena saya tadi datang sorean ya, sorean. Saya bawakan pipa ini karena besok ini rencana mau dipasang di, nggak tahu di pinggir sana atau di pinggir sana ya, nanti untuk pembuangan air. Ini nanti dipotong jadi berapa ya, jadi 2 atau berapa, karena untuk pembuangan air hujan ya, supaya air hujan yang di dalam nanti kalau bisa langsung dibuang ya, atau mau memasukkan air dari sana ya, dari sungai
atau parit ke dalam ya. Jadi ini pipanya disiapkan di sini. Dan di sini tadi kan ini apa namanya, dindingnya dijebol. Ini sementara ya, untuk mengeluarkan papan-papan yang ada di dalam kemarin ya, karena papan-papan di dalam itu banyak kemarin, itu disusun di bawah sini. Jadi yang beliau yang punya rumah ini sudah mengizinkan papan-papan atau yang ada di dalam yang bisa difungsikan seperti papan-papan seperti ini. Bila mana ada dinding jebol ataupun apa yang ada di sini, itu boleh difungsikan, sudah diizinkan seperti itu. Karena kami sudah menghubungi sebelumnya gitu. Jadi papan-papan ini nanti bisa difungsikan untuk yang lainnya. Ini jadi tadi malam kemarin ini di dalam itu kan berserakan. Nah, ini sudah luas ya yang ditebas ini. Luar biasa perjuangan Mas Nyoman. Tadi juga dibantu sama Mas Ali, perantau dadakan ini. Perantau dadakan asal Samarinda. Kemarin baru datang. Insya Allah menetap di mana kira-kira Mas Ali? Bungur 17 ya. Sudah dilihat kemarin ya lokasinya. Alhamdulillah sudah. Nah, tadi jalan-jalan kemana aja Mas Ali? SP9 ya. Lihat sana juga. Oh ya, langsung SP9 langsung tembus ke sini lagi. Beleh. Apa ora kesel mlaku motoran? Ya namanya orang lihat-lihat kan. Jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Masa taunya cuma di YouTube kan. Udah nyampe sini kok. Gini Pak Mas Ali, setelah tahu kondisi di sini, dulunya kan lihat di YouTube aja Mas Ali. Sekarang kan sudah secara langsung melihat di sini. Menurut jenengan bagaimana Mas Ali? Untuk kami maksudnya. Ya gimana ya? Ya semua terima kasih lah kepada semua para konten kreator yang bisa membawa ke sini biar bisa tahu lah gimana keadaannya di Sepunggur ini. Betul. Nah, kalau nggak ada YouTuber nggak mungkin kita semua dari perantau-perantau ini Bisa datang ke sini. Iya. Itu menurut jenengan itu membantu atau bagaimana? Ya sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali ya. Iya. Jadi nggak bisa, ibaratnya nggak bisa gimana ya, nggak bisa diucapkan sama omongan saja Mas. Ya terima kasih banyak. Ya mungkin Kreator bingung, iya, nggak tahu lah kalau tahu memang ngomong apa lah. iya. Nah itu beli nyoman bagaimana rasanya sudah sampai di sini berapa hari? Pokoknya intinya di sini senang, mantap ya. Iya, apapun yang terjadi harus di sini. Kan beli nyoman ini baru satu malam nginap di Mas Krim. Transmigrasi. Rasanya bagaimana? Ya beda lah. Beda ya. Iya. Tapi tadi malam karaokean nih. Karaokean. Mas Krim. Sampai jam 3 nggak tidur aku. Dengerin. Pak RT juga datang. Pak RT datang. Ya itulah tadi kan Bang Madrin cerita sama saya. Lo yang Pak RT malah datang ke rumah Bang Madrin. Sekalian Bang Madrin laporan sekalian katanya. Jadi masalah apa namanya kartu KK KTP sudah saya setorkan ke Pak RT. Alhamdulillah Bang Beli Nyoman di sini diterima menjadi warga sangat baik sama Pak RT ya. Jadi alhamdulillah menjadi warga transmigrasi Sepunggur sekarang. Wih, luar biasa. Oke lah, jadi seperti itu karena ini sudah sore nih ya. Wih, tuh. Jadi saya mau lihat ke sana. Ini perjuangannya Beli Nyoman ini untuk membabat lahan ini Beli Nyoman ya. Tadi dibantu juga Mas Ali, terus Pak Tasrun ikut membantu. Oh Pak D juga. Oh Pak D ini sebelah rumah siapa ya, Pak Muslimin ikut membantu. Dan saya hari ini belum bisa membantu, tadi datangnya kesorean, masang lampu aja saya nggak bawa tang ya atau obeng, jadi yang sini belum terpasang lampunya.
Mudah-mudahan besok bisa ke sini. Besok saya mungkin datangnya sore juga mengantar kain. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk mengenai sepitang kembali lagi ke sini ya. Untuk sepitang di sini ini kayaknya kayu ulin apa lain? Bukan. Jadi ini sepitangnya karena sudah termakan usia, jadi sepitangnya ini harus dikerjakan dulu. Untuk toren di sini juga belum ada ya, belum ada torennya, Belinyoman belum ada torennya di sini ya. Dan juga jembatan depan juga belum ada, dikarenakan sebenarnya dulu sudah ada ya, dulu sudah ada, tapi karena termakan usia juga, akhirnya jembatan pun rusak ya. Ini sisa kemarin ya. Nah, sisa kemarin, ini sudah sore hari ya. Untuk posisi rumahnya alhamdulillah masih bagus, masih ya bagus lah seperti itu, karena nggak banyak yang bolong-bolong ya, biarpun sudah lama nggak ditempati. Untuk lahannya juga nggak begitu semak betul ya, ya ada sebagian semak seperti itu, tapi sekelilingnya ini semaknya nggak begitu tinggi ya, dan apa namanya, rumputnya nggak begitu keras. Nih tadi yang untuk sebelah sana itu dikerjakan Belinyoman sama ini sini, terus sama dibantu juga Pak Muslimin, dibantu juga Mas Ali, Pak Dasrun. Bentar-bentar ya. Nah, ini sudah dipotong sampai ke sini-sini. Alhamdulillah sekali. Jadi Belinyoman semangat sekali di sini ya. Semangat sekali untuk bertani ya. Sebenarnya kemarin sempat awal mula babat di sini memang Belinyoman merasa capek ya. Kecapean badannya ya. Cuman karena semangatnya Belinyoman, akhirnya bisa juga seluas ini yang sudah dibabat. Tinggal bagian sini ini ya, ini kurang lebih kesananya sekitar 5 meteran. Terus ke sampingnya sini ini kan sudah tanggul ini ya, yang tinggi rumputnya ini tanggul, jadi bisa sudah dekat lagi. Untuk ke belakangnya tinggal sedikit lagi, jadi nanti langsung bisa setelah tanggul jadi, lahan ini langsung diolah menjadi tempat pertanian Belinyoman. Saya sebagai teman ataupun konten kreator di sini hanya bisa mendoakan dan menyemangati ya, Belinyoman ya, supaya karena semangatnya Belinyoman luar biasa, ingin cepat-cepat bertani di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendoakan di sana supaya semua perantau di sini bisa sukses sesuai cita-citanya perantau-perantau yang ada di Sebungur sini. Kita doakan semuanya supaya bisa sukses ya. Karena keinginan perantau-perantau tersebut ingin bertani di sini, karena lahan di sini untuk bertani ya, untuk bertani insya Allah untuk lahan di sini masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak, cuman kadang kita tempat bertaninya ada, rumahnya yang sudah tidak layak ditempati, dikarenakan sudah lama nggak ditempati, otomatis kan ada yang kropos ataupun ada yang jabuk seperti itu. Untuk di sebelahnya ini Belinyoman, di sini ada satu rumah kosong, tapi ini ada orangnya kayaknya ya. Terus sebelahnya lagi itu rumahnya Pak Marwanto gitu. Untuk daerah sini lokasinya masih terkena pasang surut ya, pasang surut. Beda lagi kalau di 2017 karena di sana sudah ada tanggul blok ya. Jadi di sini tinggal menunggu berapa bulan lagi, insya Allah juga ikut kering ya. Karena saat ini tanggul blok masih di dalam pengerjaan seperti itu. Mudah-mudahan secepatnya bisa kering di sini. Nah, untuk di daerah sebelah sana itu sudah di tanggul keliling ya, tanggul apa namanya, tanggul keliling lah istilahnya, maksudnya tanggul per hektar gitu. Jadi untuk bertani di sebagian di sini itu sudah bisa ditanami sayur-sayurannya, tapi yang lainnya masih banyak yang belum bisa ditanami sayur-sayuran
seperti itu. Mudah-mudahan dengan datangnya perantau-perantau yang ada dari luar sana, lahan transmigrasi di sini bisa terbuka lagi, bisa terlihat hijau. Hijaunya bukan hijau semak, tapi hijaunya hijau tanaman sayur seperti itu. Karena selama ini memang apa ya, di sini sudah lama sekali lahan di sini dibiarkan seperti ini ya, dikarenakan seperti itu hanya bisa menanam padi pun itu 1 tahun sekali ya, seperti itu. Jadinya sangat rugi sekali ya buat petani ya, apalagi tanaman 1 tahun sekali kan otomatis kita pun butuh keperluan lain ya, seperti kita menunggu padi selama 1 tahun misalnya baru bisa nanam, otomatis kan keperluan itu masih banyak, seperti itu. Jadi seperti itulah untuk lahan pinjam pakai di tempatnya Beli Nyoman di wilayah transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Jangan lupa yang baru menemukan channel Putri Tunggal, like komennya ya, like komen dan subscribe-nya. Insya Allah kami di sini selalu ingin berbuat baik ya, selalu ingin berbuat baik. Namun karena kami tidak hanya bisa seperti perantau seperti ini ya, seperti Mas Ali, seperti Pak D, pokoknya perantau-perantau di sini. Kami di sini hanya bisa bantu menyemangati ya, menyemangati dan mencarikan tempat tinggal, mencarikan tempat untuk bertani. Selebihnya itu saya tidak bisa membantu ya, seperti untuk modal tani, yang lain-lainnya itu tidak bisa membantu. Kami di sini hanya bisa membantu dengan tenaga dan pikiran, seperti itu. Karena hanya seperti itulah yang bisa saya lakukan ya. Kalau untuk materi saya belum bisa, mohon maaf sekali saya belum bisa, karena ya kami juga masih berjuang, seperti itu. Bila mana teman-teman ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor WA saya, ataupun teman-teman yang lain ya, bisa menghubungi secara langsung. Kadang-kadang kami kalau siang hari seperti ini atau sore hari itu posisi di Sibungur sini itu jarang sinyal ya, jadi mohon maaf sekali karena jarang sinyal, jadi dihubungi kami itu susah, kecuali malam hari ya. Malam hari pun kita sekitar jam 9 itu baru bisa dihubungi. Maksudnya sebenarnya bisa dihubungi ya kalau di rumah sana, cuman waktu itu saya masih beraktivitas untuk memproses video, seperti itu. Jadi mohon maaf sekali bila mana ada yang menghubungi saya tidak aktif ataupun belum saya angkat ya, jadi mohon maaf sekali. Kembali lagi ke lahannya Beli Nyoman ya. Beli Nyoman di sini mungkin saat ini mau menggarap sekitaran 50 meter persegi dulu ya, yang mau dikelola ya. Karena yang penting ini 50 meter dulu dikelola, sudah penuh tanaman, insya Allah nanti bisa dilanjutkan untuk yang ke belakang, seperti itu. Karena ini 50 meter juga proses persegi ya, 50 meter persegi ini prosesnya ya sangat lumayan sih. Mudah-mudahan secepatnya bisa digarap dengan baik. Kalau insya Allah kalau tanggul depan dikerjakan nanti sekelilingnya sini bisa kering ya, karena di belakang sini ya, ini batas yang 50 yang ada rumputnya ini, ada kayu-kayunya ini sudah ada tanggul. Di sana ada tanggul juga, di sebelahnya sini juga ada tanggulnya Pak Muslimin. Jadi tinggal gandeng gitu, gandeng antara tanggulnya Pak Muslimin dengan tanggul tetangga sebelah sana. Sekitar kurang lebih tanggulnya itu 80 sentian lah ya, seperti itu. Karena kalau nggak kurang tinggi otomatis air pun akan meludak ke atas, seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, karena ini sudah sore hari, ini sudah jam 6:30 ya. 6:30 ini setengah 7 itu lebih malahan, habis maghrib ya. Saya masih bikin video di sini karena tadi apa ya, saya datang ke sorean juga ke sini ya, terus cari orang untuk
membuat tanggul yang depan sana, karena saya mencari orang dulu ya supaya bisa tanggulnya dibikin di sana di depan selesai supaya tahan ini cepat kering seperti itu. Jadi sorean saya kesininya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.